Bab 2286 Pertempuran dengan Xielingan. Murid itu berpikir sejenak, ketika dia mengatakan nama belakangnya adalah Ye, sepertinya itu adalah Ye Bufan. Apa? Ye Bufan. Setelah mendengar tiga kata ini, semua orang yang hadir langsung berdiri. Mereka sedang berdiskusi bagaimana menemukan satu sama lain, tetapi mereka tidak mengharapkan seseorang untuk mengetuk pintu mereka. Tetua kedua Peng Hanliang berteriak, apakah anak ini gila? Dia datang ke pintu sendirian. Apakah kamu ingin mati? Tetua ketiga di sebelahnya berkata, mungkin anak ini telah menemukan beberapa pembantu yang kuat. Penolong yang kuat. Xielingan tersenyum dingin, di Kekaisaran Nanyu ini, tidak ada gunanya dia menemukan siapapun. Aku harus mengupas kulit dan keramnya, menggali tulangnya, dan memurnikan jiwanya hari ini. Kekuatan Sekte Wuji, dia bisa melakukan apa saja di seluruh provinsi Tianxiong. Satu-satunya yang membuat mereka takut adalah dua Sekte Bintang 9. Namun ia tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang baru saja ditangkap dari dunia sekuler akan mampu menjalin hubungan dengan Istana Wuliang dan Istana Abadi Jiufan. Jiaoda berkata, kita akan mengetahui situasi spesifiknya saat kita pergi dan melihat-lihat. Setelah itu, semua orang menghilang dari aula utama dan bergegas menuju gerbang gunung. Ye Bufan berjalan jauh, awalnya murid-murid Sekte Janji berani melangkah maju untuk melawan, namun setelah puluhan mayat jatuh ke tanah, mereka menjadi takut dan mundur. Pada saat ini, para murid ini menyadari bahwa orang-orang di depan mereka tidak hanya berani memprovokasi Sekte Janji, tetapi mereka juga memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang pasti tidak dapat mereka tolak. Tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba sebuah sosok muncul, dan Jiaoda muncul di depan para murid bersama 8 tetua. Melihat ketua sekte dan tetua tiba, orang-orang Sekte Janji tiba-tiba merasa percaya diri dan sekali lagi berkumpul, mengelilingi Ye Bufan dan yang lainnya. Jiaoda memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, pemuda bernama Ye. Kamu sangat berani, kamu benar-benar berani datang ke Sekte Janji kami. Mengapa saya tidak berani? Ye Bufan berkata sambil mencibir, apakah ini diperbolehkan? Kalian yang mengaku berada di negeri ajaib Kunlun pergi ke dunia sekuler dan melakukan kejahatan, bukankah suatu hari nanti kalian juga akan menerima balasan? Pembalasan, apakah kamu memiliki kekuatan? Tetua kelima di sebelahnya tersenyum menghina dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Dia telah melihat bahwa di antara orang-orang di depannya, Zhang He dan Zhong Limei memiliki kultivasi yang tak terduga, dan mereka pastilah pendukung yang mereka temukan. Tapi selama dia mengambil tindakan terlebih dahulu dan menangkap pemuda di depannya, semuanya akan terselesaikan. Dengan pemikiran ini, dia mengambil tindakan terlebih dahulu dan langsung melompat ke udara untuk menangkapnya. Kamu ingin menangkapku? Apakah kamu memiliki kekuatan? Ye Bufan meninju dan menggunakan Ice Palm secara langsung. Di bawah kekuatan kekerasan, udara di sekitarnya tampak turun puluhan derajat dalam sekejap, dan bahkan tumbuh-tumbuhan di dekatnya pun membeku. Tetua kelima berada pada tahap akhir integrasi. Meskipun Ye Bufan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya, dia juga merasa bahwa pihak lain sangat kuat, yang jauh melampaui kemampuannya untuk bersaing sekarang. Dia terkejut di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berperilaku sedemikian kuat ketika dia baru berusia 20-an? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tetua kelima dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia mengetahui hal ini, dia bukanlah orang yang menonjol. Sayangnya sekarang sudah terlambat, kedua belah pihak telah mengambil tindakan, dan tidak ada kesempatan untuk bersembunyi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa gigit peluru dan meninju dia. Saya harap saya dapat memblokir langkah ini dengan bertahun-tahun berkultivasi, kemudian berbalik dan melarikan diri. Dalam menghadapi kehidupan, wajah tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Namun ternyata dia terlalu memikirkannya. Menghadapi pohon es yang datang ke arahnya, budidaya kecilnya tidak mampu menghentikannya, dan dia langsung membeku menjadi bongkahan es. Semua terjadi begitu cepat, ekspresi kaget di wajahnya malah membeku, membuatnya terlihat jelas. Ini, semua orang yang dipimpin oleh Jiaoda terkejut, dengan ketakutan di wajah mereka. Ye Bufan mampu membunuh penatua ke-9 Xie Lingyun sebelumnya,
yang cukup untuk mengejutkan mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi pihak lain jauh melampaui alam pemurnian kekosongan, dan bahkan orang kuat di tahap penggabungan pun bisa dibunuh dengan satu gerakan. Seberapa kuatkah budidaya ini? Di tengah tatapan takjub semua orang, terdengar suara berderak, lalu es batu di depan mereka langsung pecah. Tetua kelima, yang tadinya sangat arogan, langsung berubah menjadi potongan daging. Ekspresi Jiao Da berubah, "Wah, saya tidak menyangka kamu begitu kejam." "Apakah kamu kejam?" Ye Bufan berkata dengan dingin, "Dalam beberapa tahun terakhir, kamu mengandalkan kultivasimu sendiri untuk membunuh banyak orang di dunia sekuler. Aku hanya ingin memohon padamu. Dapatkan kembali ketertarikanmu." Semut di dunia sekuler benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit budidaya dia bisa menjadi pelanggar hukum. "Izinkan saya memberitahu Anda jauh dari mampu bersaing dengan sekte janji kami." Tetua Agung Xielingan berdiri dan berkata, "Kamu membunuh saudaraku Xielingyun. Hari ini aku akan mengupas kulit dan kerammu, menggali tulangmu dan memurnikan jiwamu." Ye Bufan meliriknya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Saya terjebak dalam segel hari itu. Meskipun saya belum melihat wajah orang lain, saya bisa merasakan auranya. Jelas sekali, lelaki tua inilah yang membawanya ke sini. Dia memiliki rumah yang tidak bisa dia kembalikan, dan dia terpisah dari Ye Tian, Situ Dianmo, dan lainnya." Setelah mengetahui identitas pihak lain, niat membunuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. "Tua abadi, saya akan menyelesaikan rekening dengan Anda hari ini. Anda hanyalah seorang biksu dalam tahap integrasi, dan Anda berani merajalela dengan saya. Coba saya lihat berapa banyak uang yang Anda miliki." Mengambil tindakan, tapi dia tidak tahu. Kekuatan lawan agak dicadangkan. Dia mengira dia hanyalah seorang biksu dalam tahap integrasi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menjadi lawannya di tahap dongsu. Saat berikutnya, dia mengulurkan kelima jarinya, dan 5 berkas cahaya hitam keluar dari sela-sela jarinya. Pancaran cahaya meraung, energi hitam bertahan, dan kemudian berubah menjadi selubung penjara yang sangat menakutkan. Begitu dia bergerak, aura yang kuat memenuhi seluruh tempat, membuat jantung orang berdebar-debar, seolah-olah itu adalah kekuatan langit dan bumi, mengejutkan hati orang, dan memberi mereka perasaan tidak mampu melawan. Ye Bufan tampak tenang, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan melihat ke arah sangkar yang tertutup. Tiba-tiba, api berkobar di matanya, dan 2 garis api ungu langsung keluar. Kedua garis api itu pada awalnya hanya setebal sumpit, tetapi kemudian dengan cepat membesar dan berubah menjadi 2 naga api yang melebarkan gigi dan cakarnya, menyapu ke segala arah. Sangkar hitam yang awalnya megah dikalahkan segera setelah menyentuh api ungu, dan sepenuhnya dimurnikan dalam sekejap mata. Kekuatan kedua naga api tetap tidak berkurang dan mereka bergegas menuju Xielingan lagi. Api yang sangat kuat. Xielingan tampak ngeri. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa apa yang keluar dari mata Ye Bufan ternyata adalah api yang aneh. Bagaimana seorang pemuda di dunia sekuler bisa memiliki api yang aneh? Tapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk terkejut. Dia menembakkan 2 telapak tangannya secara berurutan, menghadap 2 naga api di depannya, mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Sayangnya reaksinya agak lambat, dan dia diayunkan oleh ekor naga api. Pada akhirnya, api ungu menyebar dengan cepat ke tubuhnya. "Ah!" teriak Xielingan, lalu dengan cepat menamparkan api di tubuhnya, dan akhirnya berguling-guling di tanah. Sangat disayangkan sekali api ungu langit terbakar itu tidak dapat dipadamkan dengan cara biasa. Meski terus menggelinding di tanah, nyala apinya semakin membara. Bab 2287 jam menunjukkan pukul 9. Ombak besar bergulung ke langit. Tetua keempat di sebelahnya meraung. Dia sedang berlatih keterampilan berbasis air, dengan satu serangan telapak tangan, kolom air segera menutupi Xielingan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, di depan api aneh, air biasa semacam ini tidak berpengaruh sama sekali, dan menguap seluruhnya dalam sekejap. Alasan mengapa api aneh itu menakutkan adalah karena hal itu sepenuhnya menumbangkan pemahaman tradisional bahwa air dapat mengalahkan api, dan benda ini menyerang tanpa pandang bulu dari dalam keluar, dan bahkan dapat membakar jiwa manusia.
Baru saja Xielingan berteriak bahwa dia ingin menggali tulang Ye Bufan dan memurnikan jiwanya, tapi dia merasakannya terlebih dahulu. Hanya dalam sekejap mata, seluruh manusia dimurnikan menjadi ketiadaan, bahkan jiwa pun tidak tersisa. Jiao dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikannya. Ini adalah pertama kalinya bahkan para veteran seperti mereka melihat metode seperti itu. Seorang pria kuat di tahap tengah Dongsu dibakar sepenuhnya oleh orang lain. Awalnya, orang-orang ini masih memiliki mentalitas merendahkan, berpikir bahwa mereka adalah sekte bintang 8 di negeri ajaib Kunlun, dan tidak menganggap serius pemuda dari dunia sekuler. Tapi semuanya telah berubah sekarang. Mereka akhirnya menyadari betapa buruknya pihak lain dan segera membuang rasa jijik mereka. Dia sama sekali bukan pengantar barang dari rumah ke rumah, tapi dia memiliki kemampuan untuk bermain game. Semuanya, ambil tindakan bersama. Jiao memasang ekspresi serius di wajahnya, menyadari bahwa ini adalah tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Sekte Wuji. Dia tidak lagi peduli dengan wajah dan meminta semua tetua untuk mengambil tindakan bersama. Dia bergegas maju lebih dulu dan meninju wajah Ye Bufan. Di saat yang sama, semua orang juga bergerak dan menyerang Nalan Yujia, Lu Sueman, dan lainnya. Menurut pemikiran mereka, sekuat apapun Ye Bufan, tidak mungkin semua orang di belakangnya menjadi master. Selama Anda bisa mengendalikan satu atau dua di tangan Anda, setidaknya Anda akan memiliki kartu truf untuk negosiasi nanti. Zhang Laopeng Hanliang kedua sudah berada di tahap awal Dongsu. Menurutnya, ini pasti wanita Ye Bufan, yang bisa langsung mengancamnya jika dia menangkapnya. Orang tua yang tidak tahu malu, beraninya kamu menyerangku. Teriak Nalan Yujia, dan dia meninju wajahnya. Sekarang dia juga berada di tahap Dongsu, dan teknik naga Tyrant sangat kejam. Pukulan ini secara langsung mengalahkan tetua kedua dalam hal momentum. Ini, ekspresi Peng Hanliang berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain yang mengeluarkan wanita sembarangan akan menjadi begitu kuat, tidak kalah kuatnya dengan dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkannya adalah dia baru saja menerima pukulan Nalan Yujia, dan bahkan sebelum dia bisa mencampur energinya, cahaya pedang yang tajam menghantamnya dari samping. Sebagai tetua dari Senjian Villa, Zhong Limei pasti memiliki pengalaman yang kaya dan dapat melihat plot lawan secara sekilas. Dia berani memanfaatkan istri majikannya. Bagaimana dia bisa bersikap sopan? Awalnya, dia berada di tahap tengah Dongsu, dan kekuatannya menekan Peng Hanliang sampai mati. Cahaya pedang lewat, dan sebuah lengan terbang langsung ke udara. Ah! Peng Hanliang berteriak kesakitan, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Awalnya saya mengira hanya Ye Bufan yang lebih kuat di antara orang-orang ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan dua pria kuat di panggung Dongsu segera setelah mereka bertarung. Ini adalah tamparan di wajahnya. Jika dia terus memukulnya, dia hanya akan kehilangan akal. Hal yang sama juga berlaku untuk orang lain di sebelah mereka. Tetua pertama terbunuh di tempat, tetua kedua terluka parah, dan tetua ketiga yang tersisa serta yang lainnya berada di puncak integrasi mereka. Untuk menghadapi orang-orang ini, Zhang He sudah cukup, dan Xiao Qing tidak perlu mengambil tindakan. Hampir dalam sekejap mata, para tetua sekte janji ini terbunuh dan terluka, serta menderita kerugian besar. Di sisi Joda, kedua orang itu sudah saling menamparkan keras, lalu mundur satu demi satu. Kekuatan tempur Ye Bufan sebanding dengan Dongsu di tahap akhir, tetapi tingkat kultivasi aslinya hanya dalam tahap gabungan, yang merupakan perbedaan besar. Keduanya bertarung satu lawan satu, dan dia mundur puluhan meter satu demi satu, menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun meski begitu, Jiao kaget dan kaget. Anda harus tahu bahwa dia telah berlatih selama ratusan tahun untuk mencapai tingkat kultivasinya saat ini, dan mampu melawannya ketika dia baru berusia 20-an adalah pencapaian yang sangat menakutkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa hal yang paling kuat dari Ye Bufan bukanlah kultivasinya, tetapi metodenya yang tiada akhir. Setelah berjuang keras, dia menunjukkan sosoknya dan menggunakan teleportasi. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Joda, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Ah! Jiao terkejut. Dia tidak menyangka kecepatan lawannya begitu cepat.
Dia dengan cepat berbalik dan menghadapinya dengan telapak tangannya, berharap untuk menindaklanjuti gerakannya. Namun saat ini, ada rasa sakit yang menyengat seperti jarum di lautan kesadaran, diikuti dengan semburan rasa pusing. Ye Bufan tidak ingin bertarung dalam waktu lama, jadi dia langsung menggunakan pisau kesadaran ilahi, lalu meninju dada lawan dengan keras. Pada saat Joda sadar, semuanya sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan energi aslinya dengan putus asa, berharap untuk memblokir serangan itu. Untungnya, sebagai Dongsu tahap akhir, energi sejatinya cukup kuat dan tubuh fisiknya juga sangat kuat. Meski pukulan ini langsung mengenai dirinya dari jarak 100 meter, lukanya tidak terlalu serius, namun organ dalamnya terguncang, dan bekas darah mengucur dari sudut mulutnya. Tapi ini pun sangat membuatnya takut. Metode tak berujung yang digunakan pihak lain sungguh menakutkan. Dia baru saja membakar sesepuh agung itu sampai mati dengan api yang aneh, dan dalam sekejap dia menggunakan teknik kesadaran spiritual lagi, yang sulit untuk dilawan. Pada saat ini, Joda menyadari bahwa dia jelas bukan tandingan pemuda di depannya sendirian. Dia menoleh dan melihat ke samping, berharap tetua lain bisa datang membantunya. Akan ideal jika dia bisa menangkap beberapa sandera. Tapi pada pandangan pertama, hatinya hancur. 8 tetua yang begitu agung tadi kini tewas dan terluka, masing-masing lebih sengsara daripada dirinya sendiri. Tapi saat ini, Ye Bufan bergerak dan mendekatinya lagi. Jiao Da tahu bahwa dia sendiri tidak cukup untuk menghadapi krisis yang ada, dan dia berteriak dengan ngeri, tolong minta tetua tertinggi untuk keluar dari pengasingan. Sekte, satu demi satu. Sebagai sekte bintang 8 di Provinsi Tianxiong, kekuatannya secara alami tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Masih ada penatua tertinggi yang duduk di sekte janji, tetapi dia tidak terlibat dalam urusan sekuler pada hari kerja dan bahkan mengasingkan diri. Hanya dengan membunyikan bel besar di sekte tersebut pihak lain dapat mendengarnya, dan membunyikan 9 kali berturut-turut berarti sekte janji dalam bahaya kehancuran. Pada saat bel ke-9 berbunyi, petir membubung ke langit dari puncak tertinggi sekte janji, dan itu berubah menjadi pedang panjang yang berkilauan. Berdiri di atasnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan berjanggut panjang, datang dari langit. Nenek moyanglah yang keluar dari pengasingan. Hahaha, nenek moyang ada di sini, kita akhirnya terselamatkan. Jika leluhur mengambil tindakan, anak itu pasti akan mati. Semua murid sekte janji memiliki keyakinan misterius pada leluhur legendaris ini. Dalam pikiran mereka, selama leluhur keluar dari pengasingan, tidak akan ada eksekusi. Musuh yang tak terkalahkan orang-orang, pada saat ini, semua murid di sekte itu berlutut dan bersujud kepada lelaki tua itu, bahkan pemimpin sekte Jiao Dan naik ke langit dengan pedang panjangnya dan melihat ke bawah ke arah orang-orang. Apa yang terjadi dan mengapa bel alarm berbunyi? Petik 2. Bab 2288 Bagaimana dengan pembicaraan damai? Orang yang datang tidak lain adalah Suan Yuan Sun, tetua tertinggi dari sekte janji, yang budidayanya telah mencapai alam setengah langkah Mahayana. Mendengar pertanyaannya, Jiao Da mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Ye Bufan, kembali ke tetua tertinggi, putra ini berasal dari dunia sekuler. Dia membunuh tetua ke-9 saya Xie Lingyun sebelumnya, tetapi sekarang dia telah menyerang sekte janji saya dan membunuh Yang Agung, tetua Xie Lingan, menyakiti kami. Ada banyak murid dalam keluarga. Tolong buatkan keputusan untuk kami. Tolong bunuh orang gila ini. Petik 2. Tolong bunuh orang gila ini, Tuan. Petik 2. Para murid di sekitarku juga berteriak serempak. Suan Yuan Sun menatap Ye Bufan dengan tajam, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Sebagai orang kuat di tahap setengah langkah Mahayana, setiap gerakan yang dia lakukan membawa tekanan tanpa akhir. Lu Sueman dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tapi saat ini, dia melihat sekilas Xiao Qing di sebelahnya dan langsung mengerutkan kening. Karena ia menemukan bahwa tingkat kultivasi orang lain dapat terlihat dengan jelas, namun tingkat kultivasi gadis kecil ini tidak dapat terlihat dengan jelas. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pihak lain adalah orang biasa. Tetapi dalam situasi saat ini,
Sangat mustahil bagi Ye Bufan untuk memimpin orang biasa untuk membunuh Sekte Janji. Tipe kedua adalah tingkat kultivasi pihak lain lebih tinggi dari Anda. Dan dia juga samar-samar merasakan krisis yang sangat besar dari pihak lain, yang juga membenarkan tebakannya yang terselubung. Ini adalah orang kuat di zaman Mahayana. Sebuah pemikiran yang sangat menakutkan muncul di benaknya. Sebagai monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun, Xuan Yuansun tidak akan meremehkan orang lain karena penampilannya. Banyak monster tua di masa Mahayana yang memiliki penampilan berbeda-beda, bahkan peremajaan adalah hal yang lumrah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Jika dia benar-benar orang yang kuat di tahap Mahayana, konsekuensi dari mengambil tindakan terhadap Sekte Wuji akan menjadi bencana. Melihat penatua tertinggi belum mengambil tindakan, Jiaoda, yang sedang berlutut di tanah, sekali lagi menambah bahan bakar kecemburuannya. Tuan Penatua, Ye Bufan tidak peduli untuk membunuh tetua ke-9 saya di dunia sekuler, tapi dia bahkan mencap Sekte Janji. Itu melanggar hukum. Dia tidak menganggap kita serius sama sekali. Jika anak ini tidak dibunuh, Sekte Wuji kita tidak akan lagi memiliki keagungan untuk dibicarakan. Dia terus mengipasi api, berusaha mati-matian untuk membuat marah Xuan Yuansun, tapi saat berikutnya dia langsung tercengang. Tetua tertinggi dari Sekte Wuji tiba-tiba kehilangan kekuatannya, dan pedang di bawah kakinya menghilang. Kemudian dia jatuh di depan Ye Bufan dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Adik, menurutku masalah ini hanya kesalahpahaman. Bagaimana dengan pembicaraan damai kita?" Adegan tiba-tiba ini melebihi ekspektasi semua orang. Di luar, semua orang menatap dengan mata terbuka lebar, tercengang. Menurut legenda, penatua tertinggi ini memiliki temperamen yang sangat kejam. Dia memperlakukan kehidupan manusia seperti rumput dan tidak pernah membutuhkan alasan untuk membunuh. Logikanya, sekarang seseorang telah menyerangnya, dia seharusnya marah dan segera membunuhnya. Mengapa kamu ingin berdamai dengan seseorang ketika kamu datang, dan kamu masih memanggilku adik? Mungkinkah dia terlalu tua dan bingung? Jiaoda menelan ludah, menenangkan keterkejutannya dan berkata, "Tetua, ada apa denganmu? Dia membunuh banyak murid Sekte Janjiku. Kamu bajingan, diamlah." Mendengar kata-kata Jiaoda, Xuan Yuansun sangat marah. Jika kalian tidak pergi ke dunia sekuler dan menyebabkan kerusakan, bagaimana orang bisa datang ke rumahmu? Tanda tanya. Merenungkan masalah ini, saya akan menghukum Anda dengan melepaskan posisi Anda sebagai pemimpin sekte dan tinggal di gunung belakang selama 10 tahun. Ya, saya tahu kesalahan saya. Menghadapi penatua tertinggi yang marah, Jiao Dacheng sangat ketakutan sehingga dia tidak berani membantah satu kata pun. Pertama, lelaki tua ini awalnya adalah makhluk senior, dan kedua, budidayanya ada di sana, bahkan jika dia ditampar sampai mati, tidak ada yang akan mengatakan apapun, dan kemudian dia akan menemukan orang lain untuk menjadi pemimpin sekte. Murid-murid lain dari Sekte Janji semuanya dalam keadaan diam, dengan kepala menunduk, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Awalnya, mereka ingin mengandalkan penatua tertinggi untuk melampiaskan amarah mereka, tetapi sekarang tampaknya ide ini gagal. Ye Bufan memandang lelaki tua di depannya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Orang ini sangat kejam sekarang, tapi tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Tidak ada orang bodoh yang akan percaya jika tidak ada yang mencurigakan dia. Setelah memikirkannya sebentar, aku menemukan kuncinya. Sepertinya lelaki tua ini benar-benar licik, dan dia seharusnya melihat betapa luar biasa Xiao Qing. Xuan Yuansun berbalik dan tersenyum cerah, seolah bukan dia yang marah tadi. Adik, aku membuatmu tertawa karena aku lalai mendisiplinkan hal-hal buta ini. Aku berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Itu saja untuk hari ini. Bagaimana kalau kita berdamai satu sama lain? Setelah itu, semua murid Sekte Janji menghela nafas secara diam-diam. Selama bertahun-tahun, pemuda ini mungkin adalah orang pertama yang dapat membuat penatua tertinggi berbicara dengan suara pelan. Dalam hati mereka, pihak lain pasti akan menerima hasil ini, lagi pula pihak lain telah memanfaatkannya. Selain itu,
Tidak peduli siapa yang dibicarakan oleh sesepuh tertinggi dari tahap setengah langkah Mahayana, dia harus memberinya wajah. Tampaknya keluhan hari ini sia-sia, dan kematian saya sia-sia. Tapi yang tidak pernah saya duga adalah Ye Bufan tersenyum dingin, pembicaraan damai, ide yang sangat bagus. Sudah kubilang, hari ini saya datang ke sini hanya untuk menghancurkan keluarga. Mulai sekarang, tidak akan ada sekte janji di Qionsu. Memang itulah yang dia pikirkan, pertama karena dendam antara dirinya dan sekte Wuji, dan kedua untuk menghilangkan bahaya tersembunyi bagi bumi secara permanen. Bocah sombong, kualifikasi apa yang harus kamu katakan bahwa kami akan menghancurkan sekte janji kami? Tetua ketujuh melompat keluar dan berlutut di depan Suan Yuansun dan memberi hormat. Penatua tertinggi, anak ini terlalu sombong, tolong bunuh dia. Kata begitu dia selesai berbicara, dia akhirnya merasakan kekuatan yang sangat besar, datang seperti kekuatan yang luar biasa, dan kemudian seluruh orang itu terbang mundur, darah muncrat dengan liar. Bajingan, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Suan Yuansun lah yang mengambil tindakan. Ye Bufan baru saja mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan sekte Wuji, yang membuatnya lebih yakin dengan tebakannya sebelumnya tentang Xiao Qing. Jika pihak lain tidak memiliki guru Mahayana yang bertanggung jawab, mereka tidak akan pernah bisa mengatakan hal seperti itu. Dia baru setengah langkah memasuki tahapan Mahayana sekarang. Jika dia bertemu dengan master tahapan Mahayana yang sebenarnya, dia hanya akan terbunuh seketika. Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak berani bertarung langsung dengan pihak lain, yang hanya akan menyebabkan kematiannya sendiri. Orang-orang dari sekte janji tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi melihat penampilan menyedihkan dari tetua ketujuh, tidak ada yang berani berbicara. Adikku, menurutku pembicaraan damai kita masih bermanfaat bagimu dan aku. Suan Yuansun berkata sambil tersenyum lagi, jika menurutku benar, sekte janji yang kamu datangi kali ini bukan hanya apakah itu. Hanya untuk balas dendam. Kamu juga ingin mencari segel untuk pergi ke dunia sekuler. Hati Ye Bufan tergerak, lelaki tua ini benar-benar licik, dia bahkan bisa melihat ini. Dia berkata dengan tenang, jadi apa? Mulut Suan Yuansun menunjukkan sedikit kebanggaan, sejujurnya, segel yang masuk ke dunia sekuler berada di bawah kendali sekte janji saya. Jika tidak ada orang kita yang memimpin, sangat sulit menemukannya. Ye Bufan berkata, itu tidak masalah. Aku bisa mencarinya perlahan setelah menghancurkan sekte Wujimu. Aku yakin cepat atau lambat aku akan menemukannya. Adik kecil ini benar. Jika kamu mencari dengan lambat, kamu pasti bisa menemukannya. Petik 2. Setelah beberapa abis, jika segelnya dihancurkan secara tidak sengaja, saya khawatir tidak ada yang bisa pergi ke dunia sekuler lagi. Sejauh yang saya tahu, ini adalah satu-satunya cara. Setelah dia mengatakan ini, milik Ye Bufan jantung tiba-tiba terangkat. Bab 2289, Uang atau Nyawa. Saya harus mengatakan bahwa orang tua ini sangat licik, dan dia langsung memukul Ye Bufan. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat menghancurkan satu-satunya jalan menuju dunia sekuler, jika tidak, bagaimana Anda bisa kembali? Meskipun dia juga menduga bahwa mungkin ada kelembapan dalam kata-kata Suan Yuansun, dan segelnya mungkin tidak mudah dihancurkan. Tapi saluran ini terlalu penting baginya, dan tidak ada risiko yang diperbolehkan. Keputusan telah dibuat di dalam hatinya, tapi ekspresi Ye Bufan tetap acuh tak acuh. Dalam hal ini, bagaimana Anda ingin membicarakannya? Mendengar apa yang dia katakan, Suan Yuansun menjadi semakin bangga, ini sangat sederhana. Saya baru saja mengatakannya, kedua belah pihak mengambil langkah mundur, dan masalah ini selesai. Ye Bufan melirik dengan dingin. Dia melirik, apakah menurutmu satu segel dapat menukar nyawa ribuan orang di sekte janjimu? Bukankah itu terlalu murah? Suan Yuansun sedikit mengernyit. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan membunuh pemuda di depannya, tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Segera senyum cerah muncul lagi di wajahnya, adik. Hal terpenting tentang pembicaraan damai adalah kata-katanya. Jika Anda memiliki syarat, ajukan saja. Tak satu pun murid sekte janji di sekitarnya yang dapat memahami alasannya.
Penatua tertinggi sangat rendah hati terhadap pemuda ini. Tetapi dengan pelajaran yang dipetik dari tetua ketujuh, tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Ye Bufan berkata, kamu boleh membiarkan aku melepaskan Sekte Wuji. Pertama, bawa aku untuk menemukan segelnya. Kedua, serahkan semua sumber daya kultivasimu. Setelah dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Menemukan segel itu mudah, tetapi menyerahkan semua sumber daya budidaya sekaligus itu terlalu berlebihan. Senyuman di wajah Suan Yuansun juga menghilang. Adik, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Meskipun Sekte Wuji kita memiliki keluhan dengan dunia sekuler, kamu baru saja membunuh banyak muridku. Bahkan sesepuh agung sudah mati. Dia masih menginginkan kita melakukannya memberikan kompensasi. Kami tidak dapat menerima kondisi ini. Dia awalnya berpikir bahwa kondisi ini bisa dinegosiasikan, tetapi Ye Bufan tampak tegas dan berkata dengan jelas, kamu menginginkan uang atau nyawamu. Aku merasakan momentum agresif dari pihak lain. Suan Yuansun tersipu. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Bintang 8, dia selalu menjadi makhluk tertinggi. Kapan dia pernah diintimidasi seperti ini? Ye Bufan, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu benar-benar mendorong Sekte Janjiku ke dalam situasi putus asa, menghancurkan segelnya tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Petik 2. Ye Bufan meliriknya, jangan bicara tentang menghancurkan segel. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Tidak jelas apakah kamu memiliki kemampuan. Selain itu, bagaimana jika kamu memiliki kemampuan? Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan segelnya, maka saya tidak akan kembali dan hanya tinggal di negeri ajaib Kunlun. Mulai sekarang, Sekte Janji ini akan menjadi pijakan saya. Saya yakin dengan kekuatan saya saat ini, saya bisa sejahtera bahkan di sini. Ini, Suan Yuansun terdiam sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa kartu truf terbesar lawannya adalah kekuatannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan yang dikendalikan oleh pemuda di depannya, itu lebih dari cukup untuk mendirikan Sekte Bintang 8. Jika dilihat lebih jauh, bukan tidak mungkin membangun Sekte Bintang 9. Lagi pula, dia baru berusia 20-an. Meski begitu, apakah Anda kembali atau tidak sebenarnya tidak terlalu penting. Melihat berat keripik di tangannya berkurang drastis, dia akhirnya tidak punya pilihan selain berkata, oke, aku setuju dengan syaratmu, tapi kuharap adik kecil itu bisa menepati janjinya. Setuju, para murid Sekte Janji yang hadir menjadi gempar. Itu adalah sumber daya budidaya sekte tersebut. Begitu diserahkan, mereka akan kehilangan fondasinya. Diam, teriak Suan Yuansun dengan marah, dan semua orang yang hadir segera terdiam. Ye Bufan mengangguk, jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku. Karena aku berjanji akan melepaskanmu, aku tidak akan menyesalinya. Oke, Suan Yuansun setuju dan menoleh ke arah Jiao Da, pergi dan lakukanlah. Ambil semua sumber daya sekte tersebut. Ini, Tuan Tetua, Jiao Da tampak ragu-ragu. Jika dia benar-benar menyerahkan semua sumber daya sekte tersebut, Sekte Janji akan tamat. Wajah Suan Yuansun menjadi gelap, berhenti bicara omong kosong dan lakukan apa yang aku katakan. Ya, meskipun Jiao Da enggan, dia tidak berani melanggar perintah tetua tertinggi dan berbalik untuk pergi. Untuk sekte besar seperti mereka, sumber daya budidaya dalam sekte tersebut umumnya tidak dibawa bersama mereka. Jika tidak, begitu seseorang meninggal, itu akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Setelah beberapa saat, Jiao Da kembali dengan cincin penyimpanan di tangannya. Suan Yuansun mengulurkan tangan dan cincin itu mencapai telapak tangannya, lalu menyerahkannya kepada Ye Bufan. Adik, semua sumber daya dari Sekte Janji kita ada di sini. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil cincin itu. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain pasti keberatan, dia masih terkejut ketika melihatnya sekilas dengan kesadaran spiritualnya. Seperti yang diharapkan dari Sekte Bintang 8 di Provinsi Tianxiong, cincin itu berisi 4 hingga 5 juta batu spiritual bermutu tinggi saja, serta biji langka dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Oke, dia menyimpan cincin itu, bawa kami ke tempat segelnya berada. Tolong ikuti saya. Setelah Suan Yuansun mengatakan itu,
dia berbalik dan memimpin jalan di sekte tersebut. Para tetua inti mengikuti, dan yang lainnya bubar. Semua orang bergerak maju dan mendaki Gunung Janji ke ngarai di belakang. Total ada 8 puncak di sini yang mengelilinginya membentuk lembah. Lembah ini sangat datar, luasnya sekitar ribuan meter persegi. Suan Yuansun berdiri di kaki puncak Janji. Adik, disinilah segelnya berada. Semua orang melihat sekeliling dan tidak melihat apapun di depan mereka. Sebuah tempat kosong tanpa apapun di dalamnya. Nalan Yujia berkata tidak puas, orang tua, apakah kamu bercanda? Ekspresi Ye Bufan berubah, apakah ini formasi tersembunyi? Itu benar, adik laki-laki masih memiliki penglihatan. Ini adalah formasi tersembunyi. Umumnya, kamu tidak dapat menemukannya tanpa bimbingan dari sekte Wujiku. Kata Suan Yuansun dan menembakkan beberapa formula ajaib satu demi satu. Dan kemudian terjadilah ledakan dahsyat di lembah. Energinya berfluktuasi, dan kemudian segel berbentuk cakram dengan diameter 10 meter muncul di tengah dasar lembah. Segel itu mengandung energi yang sangat besar dan memancarkan cahaya redup. Ye Bufan bahkan bisa merasakan aura prasejarah yang kuat. Dia yakin bahwa segel ini benar-benar asli, dan orang biasa tidak dapat membuatnya meskipun mereka ingin memalsukannya. Adik, ini adalah segel menuju dunia sekuler, tapi sekarang belum dibuka dan dalam kondisi tertidur. Petik 2. Oke, biarkan aku pergi dan melihat-lihat. Pulang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Sosoknya melintas ke tengah lembah, dan Zhong Limei serta yang lainnya mengikuti dari belakang, melihat sekeliling segel bersama-sama. Hanya saja mereka tidak memahami formasinya, dan setelah melihatnya dalam waktu lama, mereka tidak dapat menemukan alasannya. Ye Bufan perlahan mengerutkan kening saat dia memeriksanya. Segelnya sekarang tidak hanya sesederhana tidur, tapi juga mengalami kerusakan parah. Jika terus dalam keadaan ini, mungkin tidak akan bisa dibuka meskipun membutuhkan waktu 100 tahun lagi. Apa yang membuatnya merasa tertekan adalah kerusakan pada segel itu mungkin disebabkan oleh penggunaan senjata elektromagnetik. Tujuannya saat itu adalah untuk menghancurkan segel ini dan menutup secara permanen jalur antara negeri ajaib Kunlun dan bumi. Sekarang tujuan telah tercapai, tetapi saya terpisah dari negeri ajaib Kunlun, dan saya merasa patah hati hanya dengan memikirkannya. Bab 2290 Rahasia Sekte Wuji. Melihat ekspresinya, Nalan Yujia bertanya, Xiao Fan, apakah kamu dari dunia lain? Setelah dia mengatakan ini, Lu Sueman, Hu Yaoyao dan yang lainnya juga menoleh. Semua orang pintar, dan mereka telah melihat beberapa petunjuk. Pria ini bukan berasal dari benua Kunlun, tetapi berasal dari dunia lain. Hanya saja Ye Bufan tidak memikirkan bagaimana menjelaskannya, dan tidak ada yang bertanya. Sekarang Nalan Yuka yang memimpin klarifikasi. Ye Bufan mengangguk, ya, saya bukan dari benua Kunlun. Nalan Yujia bertanya lagi, apakah Anda dari dunia sekuler yang legendaris? Ya, saya dari dunia sekuler, secara khusus saya akan menceritakan situasinya nanti. Ye Bufan berkata, segel ini adalah jalan menuju dunia sekuler dan jalan pulangku. Tidak peduli apa yang kamu pilih, aku menghormati keputusanmu. Tidak apa-apa, dari manapun asalmu, aku akan bersamamu. Nalan Yujia memiliki kepribadian yang lugas dan langsung menyatakan posisinya. Lu Sueman juga berkata, tidak peduli dari mana asalmu, aku adalah wanitamu. Adik, kemanapun kamu pergi, aku akan bersamamu. Saudara Ye, kemanapun kamu pergi, aku, Jiang Fangzu ikuti kemanapun kamu pergi. Saudara Ye, kamu pasti punya banyak makanan enak di sana. Aku ingin pergi bersamamu. Semua orang yang hadir mengutarakan pendapatnya satu persatu, belum lagi Zhang He dan Zhong Limei kontrak pelayan. Ikuti instruksi Master 100%. Terima kasih. Melihat mata tulus semua orang, Ye Bufan masih sangat tersentuh. Sebagai orang yang tinggal di negeri asing, saya sangat memahami betapa sulitnya mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu di sekitar Anda. Jangan khawatir, semuanya. Saya tidak bisa kembali sampai segel ini diperbaiki. Jiang Fangzu berkata, Saudara Ye, apakah benda ini sulit diperbaiki? Bukankah Anda
Ahli formasi. Tendang dia berkali-kali. Hancurkan formasi. Di matanya, Saudara Ye Maha Kuasa, termasuk memperbaiki segel ini. Kerusakannya terlalu serius. Sangat sulit untuk diperbaiki. Saya perlu mempelajari detailnya dengan cermat. Kata Ye Bufan dan mulai mempelajari segelnya lagi. Di kaki gunung, Suanyuan dan yang lainnya tidak mengikuti, tetapi hanya melihat dari kejauhan. Melihat Ye Bufan dan yang lainnya pergi, Jiao Da segera bertanya, "Tetua, apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak membunuh saja anak ini? Mengapa kamu ingin bernegosiasi dengannya? Mengapa kamu ingin memberikan sumber daya sekte kami? Berikan itu padanya. Bunuh mereka. Jika aku bisa mengalahkanmu, aku masih ingin kamu memberitahuku." Suanyuan Sun menatap tajam ke arah murid dan cucu ini. Apakah menurutmu mereka hanya berbicara omong kosong ketika mereka mengatakan ingin menghancurkan sekte janji kita? Lakukan. Kamu pikir mereka berbicara omong kosong? Apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk datang langsung ke pintu? Petik 2. Ini, orang-orang yang masih mengobrol segera berhenti berbicara dan tidak bisa berkata-kata. Jiao Da berkata dengan ragu, "Tuan Tetua, Anda adalah setengah langkah keberadaan Mahayana. Tidak bisakah Anda menaklukkan anak itu?" Setelah dia mengatakan ini, semua orang melihat ke atas, jelas itu juga merupakan pertanyaan di benak orang lain. Setengah dari periode Mahayana bukanlah apa-apa. Pernahkah kamu melihat gadis kecil itu? Dia adalah periode Mahayana yang sebenarnya. Sekali kita bertarung, aku hanya akan mati. Saat itu, kalian semua akan mati, dan sekte janji akan lenyap sama sekali. Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Qing, yang terlihat seperti Lolita, bisa memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Jika orang lain mengatakan ini, orang-orang ini tidak akan mempercayai sepatah kata pun, tetapi sekarang yang berbicara adalah penatua tertinggi, jadi mereka tidak berani mempertanyakannya. Jiao Da menelan ludah dan berkata dengan suara kering, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menanggungnya seperti ini? Jika anak laki-laki bernama Ye mengambil sumber daya budidaya sekte tersebut, sekte janji kita akan menjadi pemimpin dalam masa depan. Itu akan anjlok dan tidak akan pernah bangkit lagi. Meskipun dia tidak menggunakan semua sumber daya dari sekte janji, bahkan ini pasti akan sangat merusak vitalitas mereka. Jika sebuah sekte ingin makmur, ia memiliki dua landasan, yang satu adalah manusia, dan yang lainnya adalah sumber daya budidaya. Begitu tidak ada sumber daya, seperti perusahaan yang memotong arus kasnya, cepat atau lambat akan hancur, bahkan sekte bintang 8 tidak dapat melakukannya. Tidak mudah untuk mengosongkan kekayaan sekte janji saya. Senyuman sinis muncul di wajah Suanyuan Sun, "Jangan khawatir. Benda-benda itu hanya diletakkan di tangannya untuk diamankan untuk sementara. Kami tidak akan peduli sama sekali. Anda dapat mengambil kembali apapun yang Anda miliki, dan Anda masih dapat menghasilkan banyak uang pukulan." Jiao Da tampak terkejut, "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa gadis kecil itu adalah Mahayana? Tampaknya sekte Wuji kita bukan lawan." Yang lain juga tampak bingung. Jika Suanyuan begitu mudah untuk dihadapi barusan, mengapa Sun tidak mengambil tindakan dan menunggu sampai sekarang? Jangan khawatir, saya memang bukan tandingan mereka dalam hal kultivasi, tetapi dalam hal perencanaan, anak-anak ini jauh di belakang saya. Suanyuan Sun berkata, "Awalnya, ini adalah rahasia sekte. Biasanya, kami harus menunggu kematianku. Aku hanya bisa memberitahu ketua sekte di masa depan. Tapi setelah bertahun-tahun, sekte janji menyimpan rahasia ini tanpa hasil. Aku akan memberitahumu dengan jelas hari ini." "Rahasia apa?" Jiao Da tampak bingung, dan yang lainnya bahkan lebih tidak mengerti. Mereka hanya tahu bahwa ada jalan menuju dunia sekuler di sekte mereka, tetapi benda ini tidak terlalu berharga. Menuju ke dunia yang kekurangan energi spiritual, tidak banyak godaan bagi sekte lain. Karena itu, setiap kali segel dibuka, hanya orang-orang dari sekte janji dan beberapa keluarga bangsawan lainnya yang pergi ke dunia sekuler. Belum lagi Istana Wuliang, 2 sekte bintang 9 dan Istana Abadi Jiufan, bahkan 4 sekte bintang 8 yang tersisa terlalu malas untuk memperhatikan.
Ini adalah rahasia sekte janji kami. Ini tidak tercatat dalam kitab klasik di sekte tersebut, tetapi diturunkan secara lisan dari para tetua generasi yang lalu. Suan Yuansun mengabaikan reaksi orang lain dan mulai bercerita. Ketika kami pertama kali mendirikan sekte ini, sekte janji kami adalah sekte bintang 9 di Provinsi Tianxiong. Namun, setelah bertahun-tahun diwariskan, sekte tersebut menurun, dan sekarang kami hanya memiliki kekuatan sekte bintang 8. Selama bertahun-tahun, sekte tersebut telah memikul misi, yaitu untuk menjaga segel yang menuju ke dunia sekuler. Semua orang yang hadir tercengang ketika mendengar ini. Mereka hanya tahu bahwa segel ini kebetulan ada di sekte Wuji, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu menjaga segel tersebut. Segel adalah misi mereka. Suan Yuansun melanjutkan, segel ini tampaknya tidak memiliki banyak nilai, tetapi sebenarnya dilihat oleh kekuatan besar kuno, dan mereka sangat mementingkannya. Anda juga telah melihat formasi perisai sebelumnya, yang jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa, bisa mengaturnya. Selain formasi perisai ini, ada juga formasi pembunuhan surgawi Hongmeng yang sangat kuat. Apalagi panggung Mahayana. Bahkan orang-orang kuat di tahap kesengsaraan memiliki pengalaman mendekati kematian ketika terjebak dalam formasi. Dalam milenium warisan sekte, mereka telah mengalami beberapa bencana, namun pada akhirnya mereka hanya lolos dari bencana dengan mengandalkan formasi pembunuhan surgawi Hongmeng ini. Namun setelah bertahun-tahun menjaga sekte janji, lambat laun mereka melupakan misi mereka. Yang terpenting adalah mereka merasa menjaga segel seperti itu tidak akan memberikan banyak manfaat sama sekali. Justru karena inilah dia mengatakan kebenaran hari ini tanpa keberatan apapun. Mendengar ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Tidak ada yang mengira ada formasi kuat yang tersembunyi di sekte tersebut. Suan Yuansun menambahkan, formasi perisai ini dan formasi pembunuhan surgawi Hongmeng diatur secara pribadi oleh para guru besar kuno dan sangat kuat. Mereka dirancang untuk melindungi keamanan segel ini dan menghindari kehancuran oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Mendengar ini di sini, para murid sekte Wuji langsung memahami sesuatu. Jiao Da berkata dengan semangat, Tuan Tetua, apakah Anda bermaksud menggunakan formasi pembunuhan surgawi Hongmeng untuk menangani anak laki-laki bernama Ye?